Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Kong Qiuqi akhirnya tiba di depan Chu Feng, dan para penonton semuanya menahan napas. Namun yang mengejutkan banyak orang adalah, dia tidak menyerang Chu Feng. Namun sebaliknya, dia membungkuk kepada Chu Feng dengan cara yang sangat menyesal. Lalu dia berkata, "Maafkan aku," ucap Kong Qiuqi. Mendengar kata-kata itu, belum lagi yang lain, bahkan Chu Feng sendiri juga terkejut. Chu Feng jelas-jelas telah membunuh putra Kong Qiuqi, dan meninggalkannya dengan rasa sakit yang luar biasa. Itu seperti pisau yang berputar di hatinya, dan dengan air mata memenuhi wajahnya. Dia seharusnya merasa kebencian dan amarah yang sangat besar terhadap Chu Feng. Namun mengapa dia tidak menyerang Chu Feng, dan malah meminta maaf kepadanya? Namun dibandingkan dengan kebingungan yang dirasakan orang banyak lainnya, tatapan Kong Xunlian dan Kong Moyu menjadi rumit. Sementara yang lain tidak mengerti mengapa Kong Qiuqi meminta maaf kepada Chu Feng, tapi mereka berdua telah melakukannya. Tidak dapat membantu diri mereka sendiri, mereka berkata dalam hati mereka. Qiuqi, bagaimanapun dia adalah Qiuqi. Sifatnya masih baik dan jujur. Namun, sangat disayangkan, ucap kerumunan dalam hatinya. Setelah Kong Qiuqi selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengambil mayat Kong Rouzeng dan mulai berjalan pergi. Dia tahu bahwa mereka telah membawa hasil ini pada diri mereka sendiri, dan sebab itulah tidak bisa menyalahkan orang lain. Meskipun putranya telah terbunuh, namun tetap saja itu adalah kesalahan mereka sendiri. Setelah Kong Qiuqi dan Kong Yao membawa mayat Kong Ruozeng bersama-sama, para pengamat juga mulai pergi satu per satu. Namun ketika mereka ingat bahwa Chu Feng benar-benar membunuh kejeniusan Kong Heavenly Clan di Kong Heavenly Clan, hati mereka tidak dapat tetap tenang. Apa yang terjadi di sini hari ini, itu ditakdirkan untuk menyebar. Begitu berita tentang masalah ini menyebar, itu pasti akan menciptakan sensasi yang sangat besar di alam biasa 100 perbaikan. Setelah semua, seorang tamu yang tinggal di klan Surgawi Kong membunuh seseorang dari klan Surgawi Kong, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, hanya 3 orang yang tersisa di istana. Mereka adalah Chu Feng, Wang Qiang, dan Kong Xunlian. Senior, kamu juga telah menyaksikan apa yang terjadi di sini hari ini. Meskipun senior memperlakukan kami dengan sangat baik, tapi saudara-saudara lainnya di Kong Heavenly Clan masih merasakan kebencian yang mendalam terhadap kami. Tapi hari ini, hanya Kong Ruozeng yang datang untuk menyerang kita. Namun, jika ternyata di masa depan bahwa orang-orang yang menyerang kami bukan lagi orang-orang dari generasi yang lebih muda, tetapi orang-orang yang kami tidak dapat tangani, lalu apa yang harus kami lakukan? Jadi senior, kita bersaudara sebenarnya tidak ingin terus tinggal di sini, kata Chu Feng kepada Kong Xunlian. Chu Feng tidak takut bahwa akan ada pembalasan terhadapnya setelah membunuh Kong Ruozeng. Dia merasa bahwa klan Surgawi Kong tidak cukup bodoh untuk membalasnya hanya karena itu. Apa yang dikhawatirkan oleh Chu Feng adalah, bahwa gangguannya ke dalam pegunungan Calamity Duka akan terungkap. Dengan demikian, bagi Chu Feng dan Wang Qiang, Kong Heavenly Clan saat ini adalah sarang harimau. Karena akan sangat berbahaya bagi mereka berdua untuk tinggal di sarang harimau, maka Chu Feng tentu skik ingin segera pergi. Sejujurnya teman kecil Chu Feng, beberapa hal telah terjadi di klan Surgawi Kong kita. Pada saat ini, belum lagi para tamu, bahkan klan Surgawi Kong kita sendiri tidak diizinkan untuk pergi. Aku tidak akan menghentikan 2 teman kecil untuk pergi. Namun, tolong tinggal selama beberapa hari lagi sehingga kami dapat menangani masalah ini terlebih dahulu, kata Kong Xunlian. Karena itu masalahnya, kita akan melakukan seperti yang dikatakan senior, ucap Chu Feng yang merasa tidak berdaya, tetapi tetap mengangguk. Chu Feng saat ini kurang percaya diri. Dia tidak tahu seberapa banyak klan Surgawi Kong tahu tentang apa yang terjadi di pegunungan Calamity Duka. Dengan apa yang dikatakan Kong Xunlian, jika Chu Feng masih bersikeras untuk segera pergi, itu akan membuatnya tampak lebih curiga. Karena itulah, ia hanya bisa mencapai kompromi dan setuju untuk tetap tinggal. 2 teman kecil, aku, ucap Kong Xunlian. Tiba-tiba saja, ekspresi Kong Xunlian menjadi rumit. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu.
Namun, dia tidak tahu bagaimana memulainya. Jadi, dia tiba-tiba menggenggam tinjunya pada Wang Qiang dan Chu Feng sambil menghela nafas. Orang tua ini telah mengecewakan kalian berdua, itu sehubungan dengan apa yang terjadi hari ini, ucap Kong Sun Lian. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Kong Sun Lian melayang ke langit dan pergi. Dia tidak memberi Chu Feng dan Wang Qiang kesempatan untuk menjawab. Sebenarnya, Kong Sun Lian memiliki banyak hal yang ingin dia katakan. Hanya saja, dia merasa bahwa dia tidak punya wajah untuk mengatakan kata-kata itu. Dan bahkan, dia merasa malu bahkan melihat Chu Feng dan Wang Qiang untuk waktu yang lama. Setelah Kong Sun Lian pergi, Wang Qiang berjalan ke arah Chu Feng dan berkata, "Saudaraku, sepertinya kamu sudah berhasil." Tanya Wenak Qiang. Aku berhasil. Namun, aku akhirnya menciptakan beberapa masalah. Aku pikir aku sudah sedikit terekspos, dan mereka sudah curiga terhadap aku. Dari cara aku melihatnya, Kong Ruozeng memprovokasi kita kali ini bukan atas kemauannya sendiri. Namun sebaliknya, itu adalah apa yang diinginkan klan surgawi Kong, kata Chu Feng. Aku bisa tahu itu. Kalau tidak, kenapa tidak ada yang mencoba menghentikannya ketika ada begitu banyak karakter besar? Tidak, tetua Kong Sun Lian berusaha menghentikannya. Hanya saja, dia dihentikan oleh kentut tua itu. Sebenarnya, tetua Kong Sun Lian ini tidak buruk, kata Wang Qiang sambil tertawa. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya tidak penting baginya. Oh iya, terjepit di antara klannya dan kami, dia telah ditempatkan dalam situasi yang benar-benar sulit. Sebagai anggota klan surgawi Kong, untuk dapat mencapai apa yang dia lakukan pastilah bukan tugas yang mudah, kata Chu Feng sambil tersenyum. Baik Chu Feng maupun Wang Qiang, keduanya menyalahkan Kong Sun Lian. Tidak perlu menyebutkan ini saudaraku, kamu jelas-jelas dapat dengan mudah membunuh Kong Ruozeng. Mengapa kamu tidak melakukannya, dan sebaliknya membiarkan diri kamu diganggu? Chu Feng bertanya kepada Wang Qiang. Orang itu menggunakan obat-obatan terlarang untuk mendorong kekuatan pertempurannya di atas milikku, kata Wang Qiang. Dia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, sedangkan kamu mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Mengapa kamu sengaja menyembunyikan 1 tingkat? Tanya Chu Feng. Chu Feng sudah menemukan ini ketika kultivasi Wang Qiang telah meningkat ke peringkat 1 leluhur marsial. Hanya aja, dia tidak menunjukkannya dengan terus terang. Hehehe, kamu sudah menemukannya. Kekuatan observasi kamu benar-benar luar biasa. Wang Qiang menggaruk kepalanya sambil tertawa. Aku benar-benar tidak mengerti dengan cara berpikirmu, ucap Chu Feng sambil memandang Wang Qiang, dan kebingungan memenuhi hatinya. Dengan kekuatan pertempuran Wang Qiang, belum lagi Kong Ruozeng, bahkan Chu Feng saat ini tidak akan cocok untuknya. Namun, Wang Qiang sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan setelah Kong Ruozeng memotong lengannya, dan berencana untuk membunuhnya, Wang Qiang masih tidak mengungkapkan kekuatan pertempurannya yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat bingung. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku suka menikmati hidup lucu yang menyenangkan. Jadi, jangan terlalu khawatir tentang ini. Kamu hanya perlu mengingat bahwa Kong Ruozeng tidak bisa membunuhku, kata Wang Qiang dengan senyum nakal. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa terhadapmu, balas Chu Feng. Melihat ekspresi Wang Qiang, Chu Feng merasa tidak berdaya. Tepat pada saat itu, suara nakal si ratu tiba-tiba terdengar. Mungkin orang ini sengaja membiarkanmu berada di pusat perhatian. Sepertinya dia benar-benar cinta padamu. Tidak heran wanita iblis Zhao Hong cemburu, ucap si ratu. Ratu, tolong jangan menakuti aku, balas Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, tubuh Chu Feng menjadi tertutup bulu merinding. Memikirkan hal itu, Wang Qiang benar-benar sangat baik kepadanya. Itu terasa begitu kuat, sehingga melampaui orang biasa. Karena faktanya bahwa Wang Qiang adalah seorang pria, ini tentu saja berarti kasih sayang persaudaraan. Namun, jika dia seorang wanita, itu akan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Namun dengan betapa besarnya dunia ini, maka tidak ada yang terlalu aneh. Selanjutnya, Chu Feng memang mendengar bahwa ada pria yang menyukai pria. Melihat Wang Qiang menertawakan ini dengan bahagia, bahkan setelah ditindas dengan jelas oleh Kong Ruozeng hari ini, Chu Feng mau tidak mau merasa hatinya menegang. Namun demikian, keraguan Chu Feng segera menghilang.
Dia ingat bagaimana nafsu Wang Qiang muncul ketika dia melihat wanita cantik, dan menyimpulkan bahwa dia tidak menyerupai seseorang yang menyukai pria. Saudaraku, karena mereka sudah curiga pada kita, bukankah akan sangat berbahaya bagi kita untuk tinggal di sini? Bagaimana tentang kita berdua mencoba melarikan diri? Wang Qiang berkata. Memang benar, ini sangat berbahaya. Namun jika kita mencoba melarikan diri segera, kita pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jadi, kita harus mengatur formasi penyembunyian yang menghindari abadi sejati sekali lagi, kata Chu Feng. Hehehe, saudaraku, kita memikirkan hal yang sama, kata Wang Qiang. Baik Chu Feng maupun Wang Qiang, keduanya adalah orang-orang yang tidak ingin pasrah pada nasib. Dan sekarang, satu-satunya hal yang mampu membantu mereka melarikan diri adalah formasi penyembunyian yang menghindari immortal sejati. Mereka berdua tidak berani ragu. Segera, mereka mulai bersama-sama mengatur pembentukan formasi. Namun, mereka tidak tahu bahwa ketua klan Kong Heavenly Clan telah kembali ke klan Kong Heavenly. Selain itu, dia telah mengumpulkan semua eselon atas klan Surgawi Kong di satu tempat. Bahkan tetua agung yang berada dalam pelatihan tertutup, mereka juga dipanggil olehnya. Meskipun Kong Heavenly Clan tidak tahu apa yang Lord Clan Chief mereka rencanakan, tapi faktanya bahkan tetua agung yang ada dalam pelatihan tertutup saja dipanggil, berarti ini sama sekali bukan masalah kecil. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Di dalam istana yang paling mewah dan megah dari klan Surgawi Kong. Tidak hanya Kong Sunlian dan Kong Moyu yang hadir, bahkan dua tetua agung lainnya yang masih dalam pelatihan tertutup juga muncul. Pada saat itu, selain Kong Yuehua, 4 dari 5 tetua agung semuanya hadir. Selanjutnya, hampir semua ahli tingkat martial ancestor tingkat Kong klan surgawi berkumpul di sini juga. Pandangan mereka terpaku pada satu orang di dalam aula istana. Itu adalah pria tua berambut putih dengan pakaian rapi. Sementara individu itu memiliki penampilan seorang lelaki tua, dia memancarkan aura yang luar biasa, dan itu aura dari seorang raja. Yang paling penting adalah, bukan hanya orang tua itu seorang ahli tingkat immortal sejati, tapi auranya juga jauh lebih kuat daripada Kong Sunlian ataupun Kong Moyu. Dia adalah peringkat 2 True Immortal. Adapun pria itu, dia tidak lain adalah kepala klan Kong Heavenly Clan, Kong Jitian. Lord Clan Chief, jika warisan itu benar-benar direnggut, ini jelas-jelas bukan masalah kecil. Orang tua ini bersedia untuk secara pribadi memasuki pegunungan Calamity Mountain Duka untuk menangkap pengganggu itu, kata Kong Moyu kepada kepala klan. Tidak perlu, penyusup itu memicu formasi pembantaian dan mati. Tepat pada saat itu, Kong Yuehua masuk dan berkata, Tetua Yuehua, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Kong Sunlian. Benar, perubahan pada pembentukan formasi pagoda kuno tidak akan salah. Penyusup itu memang dibunuh oleh formasi pembantaian, kata Kong Yuehua. Jika dia benar-benar mati, bukankah itu berarti bahwa warisan yang primogenitor tinggalkan untuk kita juga adalah, sungguh sial. Ucap Kong Moyu yang merasakan sakit hati yang tak ada habisnya, itu ketika dia memikirkan fakta bahwa warisan itu telah hilang bersama dengan penyusup itu. Tetua Moyu, jangan terlalu pesimis. Meskipun sebuah tanda abnormal muncul di langit, tapi itu tidak berarti bahwa pengganggu itu berhasil merebut warisan kita. Karena penyusup itu benar-benar dibunuh oleh formasi pembantaian, itu berarti kemampuannya juga tidak terlalu menantang langit. Tuan Primogenitor, bagaimanapun juga dia adalah Tuan Primogenitor kita. Kita harus percaya padanya, kata Kong Yuehua. Tapi kan, masih mungkin bahwa warisan telah direnggut, balas Kong Moyu masih khawatir. Lord Clan Chief, terlepas dari apakah warisannya telah direnggut atau tidak, tetap saja penyusup itu telah masuk ke wilayah pegunungan Calamity Duka kita. Ini bukan masalah kecil. Kita harus benar-benar memperkuat pertahanan di sekitar pegunungan Calamity Mountain. Lord Clan Chief, tolong buat keputusan, kata Kong Moyu kepada Lord Clan Chief mereka. Karena penyusup itu telah mati, kita akan membiarkan masalah ini sampai sekarang. Tidak akan terlambat bagi kita untuk membahas ini lagi nanti. Alasan untuk itu adalah, karena jika dibandingkan dengan warisan yang berhasil direbut atau tidak, aku memiliki sesuatu yang lebih penting yang harus aku diskusikan dengan semua orang, kata kepala klan Kong Heavenly Clan. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kerumunan yang hadir semuanya berubah. Orang luar yang masuk ke pegunungan Calamity Duka, mereka bukanlah masalah kecil sama sekali.
Namun, ketua klan Lord mereka sebenarnya menyatakan bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Selain itu, ketua klan Lord mereka memiliki ekspresi serius di wajahnya sekarang. Lord Clan Chief, masalah apa itu? Seseorang bertanya dengan cemas. Itu menyangkut keberadaan Kong Klan Surgawi yang berkelanjutan, kata kepala klan Kong Heavenly Clan dengan ekspresi tegas. Kekhawatiran Kong Klan Surgawi, keberlanjutan, seru para tetua. Begitu ketua klan Kong Heavenly Clan menyatakan kata-kata itu, ekspresi para tetua berubah sangat besar. Beberapa di antara mereka begitu ketakutan dengan kata-kata itu, sehingga kulit mereka menjadi biru, dan tubuh mereka mulai menggigil. Karena menyangkut kelanjutan keberadaan klan Surgawi Kong, ini jelas-jelas merupakan masalah besar. Semua orang, apakah kamu semua ingat bahwa Grandmaster Prophet telah menyatakan bahwa dalam 100 tahun ke depan, seorang jenius luar biasa akan muncul di alam biasa 100 penyempurnaan kami, dan yang mengatakan jenius akan membawa kehancuran klan Surgawi Kong kami. Kata kepala klan. Kami tentu saja ingat itu. Tapi, bukankah itu menyatakan bahwa jenius yang luar biasa adalah Tuan Muda Li Ming? Seseorang berkata. Tuan Muda Li Ming adalah orang yang kita duga jenius luar biasa itu. Namun, Grandmaster Prophet belum berhasil menubuatkan nama jenius itu. Namun sekarang, Grandmaster Prophet telah berhasil menubuatkan siapa yang akan menyebabkan kehancuran klan Surgawi Kong kita, kata kepala klan-klan Surgawi Klan. Siapa orang itu? Kerumunan bertanya bersamaan. Ketika individu itu prihatin dengan keberadaan Kong Klan Surgawi yang berkelanjutan, selama mereka tahu siapa individu itu, orang-orang yang hadir pasti akan mengabaikan hidup mereka, dan meletakkan segala sesuatu di jalur untuk melenyapkan individu itu. Chu Feng, ketua klan Kong Heavenly Clan berkata. Chu Feng, ucap kepala klan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi banyak orang yang hadir mulai berubah. Namun, dalam hal siapa yang paling terkejut, itu tidak lain adalah Kong Sun Lian. Lord Clan Chief, apakah kamu yakin tentang ini? Teman kecil Chu Feng tampaknya tidak memiliki permusuhan terhadap klan Surgawi Kong kami, kata Kong Sun Lian. Aku pergi dengan sangat mendesak kali ini, itu karena Grandmaster Prophet ingin bertemu dengan aku. Dia mengindikasikan bahwa, dia telah bernubuat kalau orang yang akan membawa kehancuran klan Surgawi kita adalah Chu Feng. Sampai tanggal ini, kapankah Grandmaster Prophet pernah gagal dalam ramalannya? Kepala klan Kong Heavenly Clan bertanya. Tapi ketua klan Lord, teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat yang diundang oleh klan Surgawi Kong kita. Haruskah kita benar-benar membunuhnya? Saat ini, seluruh alam biasa 100 Refinements tahu, bahwa teman kecil Chu Feng tinggal di klan Surgawi kita sebagai tamu. Jika kita ingin membunuhnya, apa yang akan dipikirkan orang-orang di dunia tentang klan Surgawi Kong kita? Selanjutnya, bukan seolah-olah Chu Feng tidak memiliki pendukung. Semua orang, apakah kamu semua masih ingat dengan biksu tua yang muncul di gundukan makam yang sangat terpencil? Kata Kong Sun Lian. Sebenarnya, Kong Sun Lian tidak hadir ketika biksu berpakaian polos itu muncul untuk mendukung Chu Feng. Namun sampai sekarang, masalah itu adalah sesuatu yang diketahui oleh klan Surgawi Kong, dan juga 3 kekuatan tingkat 1 lainnya dengan sangat baik. Mereka semua tahu, bahwa berdiri di belakang Chu Feng adalah seorang biksu tua berpakaian sederhana, dan dia juga seorang ahli tingkat immortal sejati. Sebenarnya, alasan mengapa klan Surgawi berusaha keras untuk mengundang Chu Feng pada hari itu adalah, itu agar mereka dapat menarik hubungan dengan pendukung Chu Feng itu. Chu Feng memang jenius yang langka. Saat itu, aku memerintahkan kamu untuk mengundangnya dengan tepat, itu agar kami dapat mengikatnya. Itu juga alasannya, mengapa aku mengumpulkan semua orang di sini untuk mendiskusikan hal ini, kata ketua klan Kong Heavenly Clan. Lord Clan Chief, tidak perlu berdiskusi. Karena kita yakin bahwa Chu Feng akan menjadi ancaman bagi klan kita harus langsung membunuhnya. Jadi bagaimana jika dia memiliki pendukung immortal sejati? Klan Surgawi Kong kita telah ada selama bertahun-tahun, dan sejak kapan kita tidak memiliki immortal sejati? Selanjutnya setelah membunuh Chu Feng, kita bisa menempatkan kejahatan di wajahnya. Misalnya, kita bisa dengan paksa menyatakan dia sebagai penyusup. Saat itu, kami bahkan dapat menghapus Ying Ming Chao dan kota pahlawan itu, dan membuatnya tidak ada yang berani menyebut mereka lagi dalam 1000 tahun. Mungkinkah Chu Feng saat ini lebih populer daripada Ying Ming Chao saat itu?
Mungkinkah dia lebih kuat dari kota pahlawan? Tanya Kong Moyu. Itu benar, karena Grandmaster Prophet telah bernubuat bahwa Chu Feng akan membawa bencana bagi klan surgawi Kong kita benar-benar tidak bisa membiarkannya hidup. Kerumunan mulai menyuarakan persetujuan mereka. Tapi kan, Chu Feng berbeda dari Ying Mingchao. Ying Mingchao sejak saat itu sudah memiliki niat untuk menguasai dunia. Selanjutnya, dia menyatakan bahwa dia akan melenyapkan klan surgawi Kong kita. Dia adalah seseorang yang benar-benar menimbulkan ancaman bagi klan surgawi Kong kita. Adapun Chu Feng saat ini, dia tidak menyembunyikan kejahatan terhadap klan surgawi Kong kita. Lebih jauh lagi, kita hanya bisa memastikan bahwa biksu tua berpakaian sederhana itu adalah seorang abadi sejati, dan tidak dapat memastikan seberapa kuat dia sebenarnya. Bagaimana jika dia bukan peringkat 1 True Immortal? Kong Sunlian berkata. Bahkan jika dia mungkin peringkat 2 True Immortal, lalu kenapa? Ketua klan Lord kita juga merupakan peringkat 2 True Immortal. Selanjutnya, kami juga memiliki Zhou Heavenly Clan sebagai sekutu kami. Meskipun hubungan kita tidak sebagus sebelumnya, tapi klan surgawi Zhou pasti tidak akan menolak untuk membantu kita selama saat hidup dan mati kita. Jangan lupa juga, kita berada di kapal yang sama, kata Kong Moyu dengan tegas. Apa yang Tetua Moyu katakan memang masuk akal. Kerumunan itu menganggukkan kepala untuk menyatakan persetujuan mereka. Tampaknya semua orang telah mengambil keputusan, kata ketua klan Kong Heavenly Clan. Lord Clan Chief, tidak perlu ragu. Bunuh saja Chu Feng itu, kata orang banyak secara bersamaan. Pada saat itu, hati Kong Sunlian menegang, dan dia buru-buru bertanya. Lord Clan Chief, apakah kamu benar-benar bertekad untuk membunuh Chu Feng? Tanya Kong Sunlian. Tetua Sunlian, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang mengundang Chu Feng. Sekarang kami ingin membunuh Chu Feng, itu memang akan menempatkan kamu dalam situasi yang sangat sulit. Namun, masalah ini menyangkut kelanjutan keberadaan klan kita. Karena itulah, aku tidak punya pilihan lain. Chu Feng itu harus dibunuh. Bahkan jika kita ingin reputasi kita tersapu, dia masih harus dibunuh. Bahkan jika dia memiliki pendukung yang kuat, dia masih harus dibunuh. Dia benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Dan sekarang, dia sebenarnya berada di klan surgawi Kong kita sebagai tamu. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Kami benar-benar tidak boleh melewatkannya, kata ketua klan Kong Heavenly Clan. Lord Clan Chief, bawahan ini meminta agar dia diizinkan pergi dan tidak membunuh Chu Feng. Lord Clan Chief, aku akan pergi dan membunuh Chu Feng sekarang juga, ucap tetua lain. Melihat bahwa ketua klan Lord mereka bertekad untuk membunuh Chu Feng, banyak suara yang meminta izin untuk membunuh Chu Feng terdengar di aula istana. Namun tepat pada saat itu, suara Kong Sunlian terdengar lagi. Karena aku adalah orang yang mengundang Chu Feng, aku harus menjadi orang yang menyelesaikan hidupnya, ucap Kong Ahun Lian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.